Bab 214. Alea menggelengkan kepalanya pelan mencoba menolak dengan apa yang Azam katakan. Ia harus pandai menemainkan emosi agar kekasihnya larut kembali dalam bujukannya. Karena tak ada cara lain selain membujuk Azam. Dengan air mata. Karena Azam paling tak bisa melihatnya menangis. Aku yang merasakan itu kalau kamu sangat jauh berbeda. 23. Azam terdiam sebentar sebelum melontarkan kata-katanya lagi. Entahlah Alea, aku sekarang sedang membutuhkan waktu di mana aku harus mencari kebenaran. Kedua alis itu bertaut merasa ada yang janggal dari pernyataan Azam. Kebenaran apa? Kebenaran tentang apa? Apa? Alea menggantungkan akhir kalimat dari ucapannya barusan sebelum dia lanjutkan lagi dengan smirknya, apa tentang rahasia perusahaan? Perusahaan? Tanya Azam balik. Alea tersenyum bahagia rupanya dia tidak perlu repot-repot untuk memberitahu tentang masa lalu orang tua mereka. Azam pasti sudah tahu sebelumnya dan dia malu menemui Alea karena merasa kalau semua ini adalah milik Alea sebenarnya. Ya, perusahaan. Atau suatu kebenaran tentang papamu yang berada di balik kematian kedua orang tuaku. Netra abu itu membola. Bersamaan dengan ucapan Alea barusan, tiba-tiba saja seseorang mengambil gelas kopi Stardust yang berada di meja itu dan menyiramkannya di atas kepala Alea. Biur. Akhah. Jerit Alea. Yang menarik perhatian seluruh pengunjung kafe. Dikasih hati minta jantung. Dibaikin malah ngelunjak. Harusnya dari kemarin saya ngelakuin ini sama kamu. Seva. 24. Seva. Seva mengerjap mendapati Azam memanggilnya. La menoleh pada suaminya yang duduk di kursi kafe dengan Alea di seberangnya. Seva melihat gelas kopi yang ada di atas meja. Masih utuh dan Alea masih dalam keadaan kering walau tatapan matanya sangat tak bersahabat. Ya, Seva hanya berandai barusan. Ingin sekali rasanya ia siramkan ais kopi itu ke wajah Alea agar dia mendapat rasa malu. Karena sudah mengganggu suaminya namun jika dipikir lagi, mereka akan jadi bahan tontonan orang di sini. Sedangkan suaminya bukanlah orang biasa. Dia putra pemilik perusahaan ini. Maka akan taruh di mana harga diri mereka. Maka dari itu meski hatinya sangat sakit melihat Azam mengobrol berdua dengan Alea, namun La masih bisa menahan diri. Apa aku ganggu? Tanya Seva. Oh. Enggak. Enggak sama sekali. Duduklah. Ujar Azam yang masih tak menyangka istrinya datang. Alea bagai orang bodoh ketika ia biarkan Azam dengan lembut mempersilakan Seva duduk di samping. Nya. Naik apa kemari? Kok gak bilang? Aku sengaja mau kasih kejutan. Sama Mas Gibran. Azam akan memprotes ucapan istrinya tersebut, namun Seva menyelanya. Mas Gibran mau pulang lebih awal. Kebetulan aku ketemu di depan kampus jadinya ikut deh ke sini. Mas Gibrannya pulang duluan titip salam aja sama abang. Azam membuang nafasnya lelah. Dia kesal kepada keponakannya. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Katanya tadi mau kasih kejutan-kejutan apa?
Kejutan dari Mama kalau apartemen kita udah jadi. Malam ini, kita bisa tempatin. Oh ya. Iya, semuanya udah disiapin. Jangan lupa bilang makasih sama Mama. Ucapan Seva terhenti melihat Alea yang masih duduk tenang di tempatnya. Sungguh, Alea merasa iri dan dongkol di hatinya mendengar Seva bicara soal apartemen. Sopan gak sih, dengerin omongan orang lain? Tanyanya dingin. Yang gak sopan itu kamu. Aku lagi bicara sama Azam dan kamu datang. Seva tersenyum simpul. Kamu tahu. Jangankan memotong pembicaraan kalian, mengusir kamu dari sini aja aku bisa. Ucap Seva dingin yang dibalas tatapan muak dari Alea. Kamu, berlagak seperti nyonya besar karena telah berhasil menikah dengan Azam. Kamu berhasil memanfaatkan keadaan untuk menguasai Azam. Tanpa sadar, tempat itu yang kamu duduki sekarang harusnya milik aku. Azam dan Seva masih mendengarkan apa yang Alea ingin katakan. Kamu pasti pikir aku adalah perempuan gak tahu malu yang mengejar-ngejar suamimu. Baiklah aku akan. 25. Buka satu rahasia untuk kalian. Ayah kalian, yang kalian hormati itu, tidak lain adalah penyebab dari kematian kedua orang tua dan perusahaan yang kalian akui adalah miliknya harusnya menjadi milikku. Azam lagi-lagi tercengang dengan apa yang dikatakan oleh Alea. Jangan bawa-bawa papaku dalam masalah kita Alea. Loh. Itu memang kenyataannya sayang apapun yang terjadi sama aku kesulitan yang aku hadapi dari kecil yang kamu tahu itu semua adalah gara-gara papamu. Ucap Alea tajam. Ia menahan tangisnya. Aku tunggu kamu bicara di tempatku. Biar aku jelaskan siapa itu papamu. Aku gak akan datang. Bicarakan di sini. Kenapa kamu kenal papaku? Dan rahasia apa yang kamu tahu? Ucap Azam. Dengan nada semakin meninggi. Namun, Seva menahan lengannya. Agar Azam tak terpancing emosi. Ia genggam tangan suaminya. Menyatukan jari-jari mereja, agar Azam bisa mengendalikan diri. Seperti apa yang dilakukan sang bude ketika Seva marah jika diejek oleh teman-temannya karena tak punya orang tua. Seva lakukan teknik itu. Menenangkan suaminya. Azam mengatur nafasnya. Menipiskan bibir merasa geram, lalu bicara lagi dengan Alea. Katakan di sini. Alea menggeleng pelan. Merapikan rambut dan tasnya. Kita harus bertemu dengan Tante Hilda. Saksi mata perjuangan orang tuaku dan kamu pasti akan datang sayang. Karena kamu akan mencari kebenaran kan? Lirik Alea pada Azam lalu pada Seva. Aku tunggu nanti malam. Di tempat kos yang pertama kali aku tinggal di waktu itu. Kamu ingatkan? Yang tempat parkir mobilnya adalah tempat malam pertama kita. Azam membola. Apa-apaan Alea? Membicarakan hal itu di depan istrinya. Alea tersenyum penuh kemenangan melihat wajah Azam yang sangat gelisah. Aku gak akan datang. Azam. Sebelum kamu jelaskan, apa benar kamu ada affair sama Arnold Henry? Wajah Alea pucat pasi. Nampak sangat ia terkejut dengan ucapan Azam. Tak hanya Alea, namun begitu juga dengan Seva.
Seva tak tahu perihal itu dan sangat tak menyangka Azam sanggup bertanya langsung pada wanita cantik di depan mereka ini. "Azam?" tanya Alea gugup dengan netra berkabut menahan tangis. "Jawablah Alea. Kamu dapat gosip dari mana? Nggak mungkin aku mengkhianati kamu seperti kamu mengkhianati aku." "Arnold? Arnold Henry itu siapa? Aku sama sekali gak kenal." Azam menaikkan satu alis kanan mendengar pertanyaan dari Alea. "Bukankah dia adalah orang yang menemuimu di apartemen sehari sebelum kamu berangkat ke Jerman? Kamu sendiri yang bilang." Seva melihat raut keterkejutan di wajah Alea. Dia terjebak dengan kebohongannya sendiri. "Ah iya? Aku tentukan mau dia maksud aku. Kamu dapat gosip itu dari mana?" "Aku mungkin mengkhianati." 26. Kamu. Pergilah Alea. Alea benar-benar dibuat terkejut karenanya. "Terlihat dari wajah kamu, kalau kamu berbohong dan sengaja bicara banyak untuk menutupi kebohongan kamu. Pergilah," ujar Azam pelan tanpa sudi melihat wajah cinta pertamanya itu. Seva merasakan jika genggaman tangannya begitu kuat pertanda jika suaminya mengalami pergolakan batin yang cukup dahsyat. Air mata Alea turun lagi. Azam membuang muka saat bicara padanya. Hal itu tak pernah Azam lakukan. Bahkan pada saat di villa sekalipun, ketika mengusirnya pergi, Azam masih menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Tapi sekarang, Alea yang geram mengambil tasnya lalu pergi dengan cepat keluar dari kafe, tak menyangka jika akan mendapat perlakuan seperti ini. Azam yang mencintainya dan begitu memujanya dengan begitu mudah memalingkan muka bahkan menuduhnya berbuat affair dengan Arnold. Dari mana dia tahu semua itu? Apakah Arnold sendiri yang mengatakan atau jalan-jalan istrinya yang tidak tahu diri itulah yang sudah menghasut Azam? Alea bersumpah akan membalas sakit hatinya ini. Dia akan membersihkan namanya dan membuat Azam menyesal pernah menyakiti hatinya seperti ini. Azam akan tahu kalau papa yang sangat dia banggakan itu adalah penghancur rumah tangga orang tuanya. Seva hanya memandang dingin punggung Alea yang terus berjalan keluar dari kafe. Dia tak perlu mengotori tangannya. Tak perlu meninggikan nada bicaranya, Azam sudah terlebih dahulu mengulti perempuan itu. Walau setelahnya dia melihat sang suami nampak begitu gundah. Selama 3 tahun dibutakan cinta dan akhirnya mendapat berita buruk tentang siapa wanita yang dicintainya tentu akan menyisakan luka yang sangat dalam bagi Azam. Bahkan kini, Azam melepaskan genggaman tangannya. Seva terusik. Ia merasa kehilangan. "Maaf Pak, Bu." Seva mengangkat wajahnya dan ternyata itu adalah Tama dengan 2 orang di belakangnya. "Mersavier sudah datang Pak." Azam langsung bangun dari kursinya ketika kliennya sudah datang dan Seva langsung bangkit. Lalu berjalan menjauh dari meja. Azam terlihat sangat ramah pada kliennya hingga tak perlu repot-repot untuk memandang ke arahnya. Hanya Tama yang meminta maaf dan menyesal harus meminta Seva berpindah duduk karena mereka akan meeting. Seva kecewa karena bukan Azam yang bicara padanya. Seva memutuskan untuk keluar saja dari kafe WANGPED tersebut. Membiarkan Azam melanjutkan kembali pekerjaan di tengah kesibukannya memikirkan sang cinta pertama. Seva berjalan keluar dari kafe dan tanpa sengaja,
La melihat Alea yang sedang menangis, berada dalam pelukan seorang pria. Nampak pria berkacamata itu lebih dewasa dari Alea. Tak lama, Alea masuk ke dalam mobil mewahnya dan pergi dari sana. Cek, abang. Matamu dibutakan sama apa? Masa iya? Bertahun-tahun gak tahu siapa pacar kamu. Ungkap Seva bicara pada dirinya sendiri. 27. Alea. Wanita cantik bertubuh indah itu menoleh ke arah suara yang memanggilnya. Seorang pria bertubuh tinggi dengan kacamata bening yang dipakainya membuat Alea terpaksa mengingat kembali secarik kenangan masa lalunya. Alea. Ucap sang pria di mana ia ingin sekali mengucapkan banyak kata-kata namun tertahan di bibirnya dan tak sanggup untuk dia utarakan. Alea, kamu kemana aja? Aku cari-cari kamu, aku. Pria itu tak sanggup mengatakan isi hatinya lagi. Dia lalu menerengkuh Alea dalam pelukannya dan Alea yang memang sedang terluka, menangis dalam pelukan pria yang berusia jauh di atasnya itu. Cek, abang. Matamu dibutakan sama apa? Masa iya? Bertahun-tahun gak tahu siapa pacar kamu. Ungkap Seva bicara pada dirinya sendiri. Dan Azam tak buta ternyata. Karena dari tempatnya duduk bersama klien, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Alea berpelukan dengan laki-laki lain. Di pinggir jalan dan jelas, pria itu bukanlah Arnold Henry. Netra abunya memanas. Berkaca-kaca, tangannya terkepal di atas meja. La patah hati. Pak. Tegur Tama sopan agar Azam kembali fokus pada dua orang klien mereka. Azam pun meneruskan kembali pekerjaannya. Meeting telah selesai dan Azam baru sadar kalau Seva tak ada di kafe. Cari siapa Pak? Istri saya. Jawab Azam. Mbak Seva. Azam melirik Tama dengan netra abunya yang tajam. Mbak Seva pulang duluan Pak. Tadi chat saya. Kenapa gak bilang saya? Tanya Azam dengan nada agak meninggi. Tama terdiam. Keduanya masih duduk di bangku kafe. Seharusnya, ini bukan urusan saya. Tapi, saya terpaksa harus bilang kalau Bapak, sudah bucin akutnya. Saatnya sadar. Azam membola. Amarah menguasainya. Kurang ajar. Berani kamu bilang begitu sama saya. Kamu pikir kamu siapa? Saya lebih tahu Alea daripada Bapak. Ucap Tama dengan pasti. Membuat Azam mengepalkan tangannya di atas meja. Saya sudah berjanji pada Pak Boril dan Bu Aprilia untuk mengawasi Bapak selama di Bandung juga Jakarta. Ketika Mbak Seva bilang bahwa dia bisa mengendalikan semuanya pelan-pelan, maka saya urungkan niat memberitahu siapa Alea pada Bapak. Tapi, mohon maaf Pak. Saya harus menyadarkan Bapak. Bapak terlalu buta, buta akan cinta. Tutup mulut kamu. 28. Bahkan Bapak belum sadar juga setelah melihat Alea pelukan bersama laki-laki lain. Duh, sadar dong Pak. Saya aja bisa lihat kalau Alea hanya boneka permainan tantenya untuk mendapatkan uang dari pria-pria kaya. Azam akan bangun dari duduknya namun Tama bicara lagi. Masih gak percaya Pak? Berhenti bicara. Bapak yang seharusnya buka mata.
Kini Tama yang meninggikan suaranya. Rasa pengabdiannya pada keluarga Rohichan serta rasa kasihannya pada Azam yang membuat kekuatan Tama terkumpul untuk bicara demikian. Azam sendiri terdiam karenanya. Silakan, tenggelamkan diri dalam cinta pertama yang indah. Menutup mata dan telinga padahal semua fakta sudah nyata. Peliharalah waktu, Pak. Pelihara waktu sebaik mungkin. Jangan sampai ketika Bapak membuka mata dan telinga nanti, istri dan keluarga Bapak sudah menjauh.